Realisasi investasi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 menembus 465,2 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 15,9% dibandingkan kuartal sebelumnya dan naik 2,7% secara tahunan. Tak hanya nilai investasi yang naik, dampak nyatanya juga terasa di lapangan kerja. Selama 3 bulan pertama tahun ini tercatat lebih dari 594.000 orang mendapatkan pekerjaan. Angka ini meningkat 8,5% dibandingkan tahun lalu. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menyebut capaian ini sangat positif, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi global. Dari sisi negara asal, Singapura masih menjadi investor terbesar dengan nilai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, disusul Hong Kong, China, Malaysia, dan Jepang. Sedangkan dari sisi sektor, investasi terbesar mengalir ke sektor logam dasar dan smelter, mencapai 14,5%. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi mengikuti dengan kontribusi 14,3%. Sementara sektor pertambangan menyumbang 10,4%, disusul jasa lainnya serta kawasan industri dan perkantoran. Premanisme ormas masih marak di Indonesia. Hal ini bahkan telah mengganggu kegiatan investasi termasuk pabrik mobil listrik BYD dan Finvest di Subang, Jawa Barat. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno dan Ketua Periklindo Muldoko mengonfirmasi adanya gangguan ormas. Namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut kejadian itu sebagai kasus lama dan situasi kini sudah kondusif. Ketua HKI Sani Iskandar menyatakan gangguan serupa juga terjadi di kawasan industri lain dan sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo. Namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Ekonom Indef Andri Satrionugroho menilai menjamurnya ormas dan premanisme berakar dari minimnya lapangan kerja formal serta kebutuhan kekuasaan akan mobilisasi massa dan pengamanan. Bahkan ia menyebut berdasarkan data PPATK nilai kerugian akibat pungli ini mencapai 8,3% hingga 10% PDB atau sekitar 2.200 triliun rupiah. Andri memperingatkan bahwa ketidakpastian hukum dan biaya tambahan di luar regulasi resmi akan menjadi sinyal negatif bagi investor asing dan mendesak Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen nyatanya dalam memberantas premanisme. Terkena badai, tenaga kerja di sektor perhotelan mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Sekjen PHRI Maulana Yusran menyebut, hotel kini tak lagi menyerap pekerja harian karena minimnya kebutuhan operasional. Maulana menjelaskan, pasar pemerintah selama ini menyumbang 40 hingga 70% dari okupansi hotel, terutama lewat penyelenggaraan kegiatan MICE atau Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibition. Namun dengan efisiensi belanja pemerintah, permintaan terhadap layanan hotel berkurang drastis. Laporan Colliers kuartal 1 tahun ini menegaskan bahwa jika tidak ada pelonggaran kebijakan, sektor perhotelan di Jakarta akan sepenuhnya bergantung pada pasar non-pemerintah. Sebagai respons, pengelola hotel mulai menempuh efisiensi seperti pengurangan jam kerja dan cuti tak dibayar. Bank Dunia mencatat bahwa 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,91 juta jiwa tergolong miskin pada 2024. Hal ini berdasarkan patokan garis kemiskinan di 6,85 dolar Amerika Serikat per kapita per hari. Meskipun masih menjadi mayoritas, angka tersebut menurun dari 61,8% pada 2023 dan diproyeksikan terus turun menjadi 55,5% pada 2027. Garis kemiskinan tersebut sesuai dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas sejak 2023 dengan GNI 4,580 dolar Amerika Serikat per kapita. Jika menggunakan standar garis kemiskinan internasional 2,15 dolar Amerika Serikat per hari, hanya 1,3% penduduk Indonesia atau 3,7 juta orang yang dikategorikan miskin. Sementara jika menggunakan batas kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah sebesar 3,65 dolar Amerika Serikat per hari, maka angka kemiskinan mencapai 15,6% atau 44,47 juta orang. Dibandingkan negara Asia lainnya, Indonesia berada di posisi kedua tertinggi dalam tingkat kemiskinan setelah Laos. Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki tingkat kemiskinan jauh lebih rendah dari Indonesia.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencatat kinerja buruk di pasar saham selama 100 hari pertama dengan S&P 500 yang turun 7,9%. Penurunan ini menjadi yang terburuk kedua dalam sejarah 100 hari pertama Presiden Amerika Serikat setelah Richard Nixon pada 1973 yang menyebabkan S&P 500 jatuh 9,9%. Rata-rata kinerja S&P 500 selama 100 hari presiden sejak 1944 hingga 2020 biasanya naik 2,1%. Hal ini menjadikan penurunan saat pemerintahan Trump sebagai hal yang sangat mencolok. Setelah terpilih pada November, S&P 500 sempat naik 3,7% hingga hari pelantikan Trump, mencerminkan euforia pasar atas janji pemotongan pajak dan deregulasi. Namun, ekspektasi pasar berubah ketika Trump mulai merealisasikan kebijakan kontroversial seperti tarif dagang dan kebijakan imigrasi. Pasar anjlok tajam pada April dengan S&P 500 turun 10% hanya dalam 2 hari karena kekhawatiran atas tarif resiprokal. Meskipun Trump kemudian menunda kebijakan tarif dan memberikan masa negosiasi 90 hari, kekhawatiran investor belum sepenuhnya mereda. Analis menyebut penurunan ini sebagai rally pasar yang lemah dan memperingatkan adanya ketidakpastian berkelanjutan di Washington yang bisa memperburuk kondisi pasar.